Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuberkulosis termasuk salah satu penyakit menular dan disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakteri tersebut berpotensi menyerang berbagai organ tubuh, salah satunya adalah paru-paru. Faktanya, Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah pengidap TBC terbanyak di dunia setelah India dan Cina. Lalu apakah tuberkulosis menular? Apakah tuberkulosis dapat disembuhkan? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss. Bersama anggota Komisi D DPRD DIY, Tustiani SH, dan anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia DIY, Dr. Paulus Wisnu Kunchoromurti, spesialis paru. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru. Namun, tidak jarang pula bakteri dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Selain menyerang paru-paru, bakteri ini juga menyerang organ lain seperti ginjal, tulang sendi, kelenjar getah bening, atau selaput otak. Kondisi tersebut dinamakan dengan tuberkulosis ekstra paru. Penanganan penyakit ini harus dilakukan ekstra ketat. Jika tidak, maka dapat berakibat fatal. Mycobacterium tuberculosis dapat menular lewat semburan air liur ketika pengidap TBC batuk, bersin, bicara, tertawa, atau bernyanyi. TBC tidak menular dengan kegiatan seperti berjabat tangan, berbagi makanan, minuman, atau sikat gigi, menyentuh barang-barang seperti dudukan toilet atau pakaian, dan juga spray, lalu berpelukan dan juga mencium orang yang terinfeksi. Meskipun cara penularannya mirip dengan pilek atau flu, TBC tidak menular dengan mudah. Perlu berkontak dekat dengan pengidap TBC dalam waktu yang lama untuk dapat tertular penyakit tersebut. Gejala yang terjadi saat kita terpapar TBC adalah batuk yang berlangsung lama hingga 3 minggu atau lebih. Batuk biasanya disertai dengan dahak atau batuk darah, nyeri dada saat bernafas, atau batuk berkeringat di malam hari. Hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, demam dan menggigil atau kelelahan. Pengobatan penyakit TBC ini membutuhkan waktu beberapa bulan untuk melawan infeksi dan mencegah risiko terjadinya resistensi antibiotik. Pengobatan tuberkulosis adalah dengan patuh minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter. Jika pasien berhenti minum obat sebelum waktu yang disarankan, bakteri TBC berpotensi kebal terhadap obat yang biasa diberikan. Akibatnya, TBC menjadi lebih berbahaya dan akan lebih sulit diobati. Obat yang diminum merupakan kombinasi dari 2 atau 4 obat berikut: isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol. Obat tersebut harus diminum secara rutin selama 6-9 bulan. Sama seperti obat-obat lainnya, obat TBC juga memiliki efek samping antara lain warna urin menjadi kemerahan, penurunan efektivitas pil KB, suntik atau susuk, gangguan penglihatan, gangguan saraf, gangguan fungsi hati, dan juga untuk menghindari efek samping di atas, dokter akan menyesuaikan jenis dan dosis obat dengan organ yang terinfeksi. Dokter juga akan menyesuaikan pemberian obat dengan usia dan juga kondisi pasien, terutama pasien anak dan ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Sehat.
ternyata penyakit TBC masih menjadi permasalahan yang kemudian harus kita soroti bersama. Dari data sistem tuberkulosis di tahun 2022, dari 100.000 orang terdapat 194,6 penderita, dan data menunjukkan tuberkulosis pada level anak dari angka 133 orang naik menjadi 398 penderita. Dan permasalahan tuberkulosis ini harus menjadi persoalan kita bersama, dan tentu saja bagaimana kemudian pencegahan, pengendalian dari penyakit tuberkulosis ini mari kita diskusikan bersama dalam Discuss, yaitu podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini kami hadirkan sebagai sarana upaya untuk edukasi, sosialisasi dan juga informasi terkait permasalahan kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sobat sehat, menyapa Anda kali ini dalam Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini kami hadirkan untuk Anda sebagai upaya sosialisasi, edukasi dan juga informasi terkait dengan permasalahan yang ada di Yogyakarta, permasalahan kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentu saja Discuss selalu menghadirkan serangkaian informasi yang tentunya informatif dan juga terkini begitu ya, terkait dengan kesehatan-kesehatan yang tentu perlu adanya pembahasan lebih lanjut. Karena permasalahan kesehatan harus kita kemudian dalami lebih lanjut terkait dengan kesehatan-kesehatan yang berada di sekitar kita. Dan salah satu penyakit yang akan kita bahas di hari ini bersama narasumber spesial kita adalah penyakit tuberkulosis. Nah, mungkin Anda sudah sering mendengar ya penyakit TBC ini, yang ternyata memang penyakit yang cukup punya nilai yang ini mungkin kaitannya adalah penyakit yang mematikan, karena ternyata ada di peringkat nomor 2 penyakit paling mematikan, dan di Indonesia ini merupakan urutan ketiga dengan kasus tertinggi dunia penyakit tuberkulosis. Dan seperti apa kemudian kita bisa menangani penyakit ini dengan pencegahan dan juga pengobatannya, mari kita diskusikan bersama dalam Discuss. Kali ini kami mengundang ada 2 narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Tustiani SH yang merupakan anggota Komisi D DPRD DIY. Salam sehat Ibu Tusti. Baik, dan kemudian saya juga menyapa ada Dr. Paulus Wisnu Kuncoro Murti, spesialis paru, magister biomedik yang merupakan anggota dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Salam sehat, Dok. Salam sehat, Mas. Alhamdulillah. Dan di sore hari ini, Dok, di hari ini menjadi satu pembahasan yang mungkin cukup penting harus kita bahas bersama ya, Dok ya, terkait dengan penyakit TBC ini. Kalau dari pandangan dokter terlebih dahulu, seperti apa sih mungkin penyakit TBC ini yang harus dikenal oleh masyarakat? Ya, jadi penyakit TBC ini sebagai salah satu penyakit menular dari paru ya. Ini infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Nah, infeksi ini sangat menular sehingga kasusnya sangat banyak. Tadi Mas, peringkatnya dari Indonesia menduduki peringkat ketiga, bahkan yang laporan terakhir itu naik peringkat sebenarnya. Naik peringkat, aduh. Nah, peringkat sebenarnya nggak bagus juga. Iya. Penyakit naik peringkat, jadi dulunya itu peringkat ketiga. Di dunia untuk kasus TBC. Sekarang ini yang terakhir peringkat kedua. Ya ampun. Di belakang India. Nah, ini kan satu kondisi di global yang mungkin kurang begitu mengenakan ya. Jadi satu sisi menjadi PR kita bahwa penyakit ini sedemikian pengaruhnya sebagian kuat. Salah satu penyakit menular di paru yang ternyata kasusnya sedemikian banyak di Indonesia, di Jawa dan di DIY. Ya. Ini dia peringkat yang tidak kita harapkan naik ya, Dok ya. Tapi kita harapkan terus menurun. Dan tentu ada faktornya ya, Dok ya, peningkatan ini terjadi. Kalau di Yogyakarta sendiri, kalau dokter sendiri melihatnya seperti apa? Ya, jadi ini kan penyakit karena infeksi bakteri. Bakterinya namanya Mycobacterium tuberculosis. Ya. Kalau bicara mengenai faktor risiko ya, Mas. Jadi maksudnya kenapa si kuman ini begitu masif, berkembangnya masif ya. Kita bicara pertama masalah dari kondisi rumah.
kondisi rumah yang misalnya padat, yang kurang tertata, rapat ya. Kalau sirkulasi mungkin ya. Itu juga mungkin beberapa kondisi juga kan berlokasi itu kan posisinya perumahan rapat ya. Rapat kemudian kurang udara luas, kurang ventilasi, kemudian pengaturan sanitasi air juga kurang bagus. Nah, dengan rapatnya ini nanti memungkinkan penularan TBC menjadi tinggi. Selain dari lingkungan, status sosial ekonomi. Kenapa saya bicara status ekonomi? Karena pada yang kurang penanganan gizinya, maka akan berdampak pada imun yang kurang. Sehingga nanti memungkinkan terjadi istilahnya apa ya? Gampang sekali kena TBC. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah mengedukasi yang mungkin belum menyeluruh ya, kalau kita bilang. Jadi masyarakat belum teredukasi dengan baik, sehingga seperti yang harusnya diobati belum berobat. Atau kalau sudah berobat nggak selesai. Nah, ini kan menimbulkan masalah ya. Nah, kalau masalah ini nggak tuntas, yang tadinya harusnya turun, kasusnya naik. Gitu. Belum lagi masalah lain, misalnya beberapa penyakit yang nanti akan memudahkan terjadi TBC, misalnya HIV/AIDS. Nah, ini juga memudahkan orang gampang sekali kena penyakit TBC. Kemudian juga mitos ya, kalau bilang mitos yang ada di masyarakat. Mitos mengenai penyakit TBC ini malah menjadi penghambat. Ada juga ya, Dok? Ada, dan bukannya ada, banyak sekali. Jadi saya banyak menjumpai beberapa menanyakan kepada saya, TB itu nggak bisa disembuhkan ya, Dok? Itu satu. Yang kedua, TB itu penyakit keturunan ya, Dok? Ada lagi yang lucu, TB itu penyakit guna-guna. Nah, mitos yang sedemikian banyaknya, sedemikian masifnya, ini seperti menutupi edukasi dari tenaga kesehatan. Misalnya saya bicara seperti ini ya. Sekali kita bicara, mitosnya ada banyak sekali yang nutupin. Sehingga masyarakat tadinya menjadi hampir mudeng atau mau mengerti, tapi terus istilahnya apa? Terdistorsi oleh informasi yang salah ini. Betul. Akhirnya yang harusnya periksa nggak jadi periksa. Udah saya ke pengobatan alternatif aja. Udah nggak jadi obati, nggak bisa sembuh. Udah ini aja, misalnya ke pengobatan yang lainnya. Ini beberapa hal yang mungkin menjadi PR kita. Wah, ternyata memang banyak sekali ya, Dok. Ini faktor-faktor yang kemudian pemicu dari TBC itu sendiri. Mulai tadi ada kepadatan penduduk begitu ya, kemudian ada sanitasi yang kurang baik, mungkin juga sirkulasi udara yang kemudian tidak bisa berjalan dengan baik, dan didukung juga dengan adanya mitos-mitos yang kemudian hadir di masyarakat. Akhirnya masyarakat yang kemudian mau periksa bukannya ke dokter malah ke tempat lain gitu ya. Dan mungkin ini yang bisa menjawab adalah ada Ibu Tusti ya, yang kemudian dekat dengan masyarakat terkait dengan mungkin ada pandangan-pandangan masyarakat ini, Ibu Tusti, terkait dengan penyakit TBC ini. Yang tadi mitos yang disampaikan dokter adalah mungkin ada yang tidak bisa disembuhkan, TBC kemudian penyakit turunan dan juga penyakit guna-guna. Nah, kalau Bu Tusti kemudian melihat masyarakat seperti itu, bagaimana responnya? Iya, jadi sebenarnya itu adalah hanya mitos ya. Nah, kita sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah daerah tentunya bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat melalui beberapa sosialisasi. Terkait nanti sosialisasinya kan bisa lewat puskesmas. Kemudian kita juga mendorong sosialisasi ini untuk peningkatan kapasitas bagi para tenaga kesehatan yang ada di masyarakat. Tentu saja seperti bimbingan teknis khusus untuk tenaga kesehatan yang ada di desa-desa. Karena kan sekarang banyak tuh kader kesehatan, ada kader kesehatan TBC, ada kader kesehatan jiwa, ada kesehatan lansia, posyandu dan lain-lain. Kemudian yang kedua kita mensosialisasikan bagaimana pengawasan terhadap minum obat ya, Dok. Itu. Kemudian yang ketiga bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat investigasi terhadap penderita TB tersebut. Jadi 3 hal itu yang perlu kita garis bawahi, dan itu didorong oleh
teman-teman dari DPRD, tentunya perencanaannya dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, ini harus dipatahkan ya prinsip pandangan-pandangan seperti ini ya di masyarakat terkait dengan mitos-mitos. Baik, namun mungkin bisa kenalan juga ini Dok masyarakat dengan TBC. Kadang takutnya bukan merasa itu TBC nih Dok. Oh, saya cuma demam, oh saya cuma batuk. Nah, sebenarnya gejala-gejala dari TBC itu apa sih Dok? Ya, jadi memang gejala penyakit TBC ini sekilas ya, Mas. Ibu ini mirip dengan penyakit yang paru lainnya, seperti flu itu juga mirip. Ada batuknya, ada demamnya. Nah ini sekilas kalau orang tidak perhatian, itu dikira itu penyakit biasa, flu biasa. Nah sebagai gambaran kalau penyakit TB yang klasik ya, istilahnya penyakit gejala-gejala TB itu pertama adalah batuk yang lama, diobati sana sini nggak sembuh. Kemudian berat badannya turun banget, jadi kelihatan tambah kurus, nafsu makan juga turun, yang tadinya agak gemuk jadi tambah kurus. Kemudian demamnya itu nggak tinggi Mas, jadi kayak sumber-sumber itu loh, tapi nggak sembuh-sembuh. Ini kok diobati sebulan nggak mari-mari ya, itu. Kemudian malam itu keringat malam, jadi kayak keringat dingin. Keringat malam hari aja. Oh, malam. Yang lainnya tidur pulas biasa, nggak ada keringatan. Dia keringatan sendiri. Itu berlangsung selama 1 bulan lebih. Nah, apabila ini didapatkan, nah kita harus alarmnya harus kenceng nih. Berarti harus siap-siap periksa. Nanti dites oleh dokter dengan ronsen, dengan pemeriksaan dahak. Apakah ini memang penyakit flu biasa atau TBC? Gitu. Ada indikasinya tadi yang harus diingat-ingat ya, demamnya lama, kemudian tadi juga ada batuk-batuk yang lama, gitu ya. Berat badan turun. Nah ini harus periksa ya. Periksa, ya. Nah tapi kalau melihat ternyata faktor-faktornya demikian Dok, kemudian menyerangnya itu sebenarnya memang di paru-paru saja atau di tempat yang lain? Ya, jadi penyakit TB ini sebenarnya bisa menyerang semua organ. Oh, semua organ. Iya, jadi dari atas sampai bawah. Sepanjang saya melihat juga praktek dan sebagainya itu hampir semua organ kena, Bu. Jadi yang belum tercatat dalam penelitian itu hanya kuku sama gigi sama rambut. Itu yang belum ada TB-nya. Belum pernah ada. Jadi mata, ginjal, jantung, usus, tulang, kulit, kelenjar, alat reproduksi, Ibu. Jadi alat-alat kehamilan seperti itu juga bisa terkena. Selain yang utama, sebenarnya bukan masalah utama. Jadi kasus terbanyaknya memang di paru, TBC paru terbanyaknya. Tetapi tidak hanya TB paru, tetapi bisa menyerang seluruh organ tanpa kecuali. Baik, artinya ini merambat begitu Dok? Ya, jadi masuknya, jadi ceritanya si kuman ini pintu masuknya pertama dari pernapasan, selalu ya, hampir selalu semuanya kasus TB itu masuknya dari pernapasan. Jadi seseorang yang sakit TB pas batuk itu kan mengandung kuman, tanpa masker, tanpa jarak yang dekat, kemudian yang depannya itu kontak dekatnya itu juga nggak pakai masker, lalu terhirup masuk pernapasan, masuk ke paru. Nah di paru akan bertemu dengan antibodi kita. Nah kalau antibodinya menang ya mati semua. Tapi kalau antibodinya setengah kuat setengah nanti sebagian besar mati, yang kecil ini ada yang lari nih, migrasi. Jadi si TB ini suka migrasi, pindah-pindah ya. Pindah dari paru, lolos nih, lolos dari antibodi, pindah ke ginjal getah bening, pindah ke usus, pindah ke tulang dan sebagainya. Nah harapannya nggak pindah-pindah, udah cek ya Dok ya. Baik, ini saya sedikit curhat nih Bu Tusti. Saya baru mengenal TBC itu ketika memang sekolah. Nah suka ada pertanyaan, ada punya istilahnya penyakit yang TBC atau tidak, mungkin waktu kecil atau ini. Saya berpikir, kalau saya TBC saya nggak bisa sekolah gitu. Tapi benar nggak sih Bu, kalau misalkan yang kemudian punya penyakit TBC ini kemudian tidak diloloskan masuk sekolah? Iya, ini baru dengar sekarang ini saya, kalau misalnya kena TBC, tapi kan itu hanya rumor ya Dok ya. Iya. Biasanya kalau TBC itu kalau di desa-desa itu ya itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan kadang-kadang dijauhi kayak kalau kita kena HIV itu kan mitosnya itu jangan deket-deket, nanti
bisa menular. Tetapi kan tadi sudah disampaikan oleh Dokter Wisnu bahwa kontaknya itu lewat mulut, lewat percikan ya, lewat pernapasan. Jadi kita tidak perlu takut, yang penting ada aware dari keluarga ya dok. Jadi misalnya ada yang terkena ya kita bagaimana bisa mencari tempat untuk berkonsultasi ke puskesmas atau ke vaskes yang lebih tinggi gitu. Baik, tadi juga yang menjadi satu faktor masalah begitu yang disampaikan oleh Dr. Wisnu adalah mungkin dianggap sebagai penyakit harian ini Bu. Jadi seperti penyakit biasa begitu ya, yang akhirnya nggak usah periksa dulu lah, nanti juga sehat begitu ya. Mungkin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu cek begitu ya, Ibu bagaimana sih? Iya, itu kan di tingkat-tingkat pedusunan, itu kan sekarang sudah ada kader ya, kader kesehatan. Kader kesehatan itu meliputi semuanya, dari mulai kader lansia, kader yandu. Lah tadi screeningnya lewat itu Mas. Jadi karena lansia itu kan mulai dari umur berapa sampai berapa itu nanti mereka akan mendapatkan undangan untuk ada semacam dikumpulkan di suatu tempat, kemudian itu setiap bulan atau mungkin 40 hari sekali itu ada pemeriksaan seperti itu. Dan ini terjadi di dusun-dusun di DIY itu. Sudah berlangsung. Sudah berlangsung, cuma kita lebih meningkatkan ke kapasitasnya para tenaga. Tadi tenaga kesehatan untuk bagaimana men-screening bagi penderita TB itu bagaimana gitu loh. Baik. Dan mungkin ini langkah-langkah yang harus semakin masif Bu ya. Karena tadi cerita-cerita sama dokter ya, ternyata termasuk yang naik peringkat ya dok ya. Dari 3 jadi 2 gitu ya. Nah kalau mungkin dari dokter sendiri melihat apakah memang fenomena TBC ini semasif itukah karena semakin cepat begitu ya, atau memang kurangnya tadi screening mungkin ya yang harus kita semakin perbanyak begitu? Ya, jadi perpindahan ranking ya sebenarnya tidak terlalu bagus ya Bu, karena dari ranking 3 dunia menjadi 2 dunia. Itu ada beberapa faktor ya. Jadi misalnya pertama adalah kalau kita ingat kan kita melalui fase COVID ya, dimana waktu COVID itu kan kita seperti fokusnya ya COVID, sehingga penanganan yang lainnya agak bukan tidak ya, bukan agak belum dilaksanakan, termasuk TB. Jadi pada waktu COVID karena kita semua tenaga kesehatan, semua unsur bangsa ini konsentrasi ke COVID, maka yang TB ini belum terketemukan lagi. Sehingga pada saat peralihan COVID mulai menurun, nah itu di tahun ini 2022-2023 ini mulai peralihan, maka kasusnya kembali lagi. Kembali lagi. Jadi yang dulunya takut berobat karena nanti kalau dianggap COVID ya. Lalu mulai berani berobat, berani periksa, berani diperiksa. Akhirnya yang angkanya tadi sebenarnya di sebelumnya itu ranking 3. Kemudian di tahun berikutnya naik tinggi menjadi ranking 2. Ya mungkin salah satu sisi kita menganggap agak bagus karena banyak yang ketemu ya. Jadi kalau ketemu banyak itu kan kita satu sisi senang karena bisa segera diobati. Betul. Tapi satu sisi juga kita agak prihatin karena kok ya masih banyak ya. Datanya naik lagi. Jadi emang Ibu, jadi emang dua sisi yang sering kita hadapi sebagai kita menemukan itu. Satu sisi ya sedih, kok ya masih banyak. Satu sisi ya gembira karena semakin banyak ditemukan, semakin kita diobati. Seperti itu. Jadi banyak faktor kenapa rankingnya naik. Ya memang kasusnya memang naik. Kedua, ada situasi global yang sempat membayangi di era 2 tahun ini Mas. Jadi betul. Ada perubahan. Jadi yang tadinya sempat tidak periksa, jadi kembali periksa lagi. Kasusnya naik lagi. Baik. Tapi termasuk yang ada vaksinnya nggak sih itu kalau TBC? Kalau TBC ada, yang BCG yang itu bayi itu. Sebenarnya kita sudah ada. Sudah ada ya. Kalau kita bayi. Dan itu ada di Posyandu begitu? Ada, iya. Jadi memang sudah ada catatannya. Bayi-bayi yang periksakan di Posyandu itu ada jadwalnya. Termasuk nanti kalau ada
posyandu itu setiap bulannya dilaksanakan, nanti dari puskesmas itu akan turun untuk bisa memberikan vaksinasi bagi bayi-bayi yang sudah jadwalnya diberi vaksin. Ini mungkin sesederhana pemikiran saya ya Pak ya. Memang vaksin itu diberikan kepada bayi karena kemungkinan kelompok rentan, atau memang tidak ada untuk orang dewasa begitu Dok? Ya karena memang kita memandang, karena Indonesia kan memang ya termasuk 30 besar negara di dunia yang beban TB-nya tinggi Mas. Ibu, jadi memang kita memandang ya begitu bayi lahir harus segera dibeli pelindungan. Kalau menunggu nanti dewasa kan ya kan rentan sekali kan. Makanya semakin lebih awal diberikan vaksinnya akan memberi efek pelindungan yang bagus buat individu. Seperti itu. Baik. Baik. Nampaknya juga kita harus tahu ya Dok ya, terkait dengan kelompok rentan atau yang mudah terkena itu. Apakah tadi mungkin Bu Tusti menyampaikan tadi lansia yang harus didata begitu ya. Tapi memang apa semua kita berpotensi begitu Dok? Jadi memang betul Ibu tadi, jadi lansia masuk kepada rentan karena lansia itu kan imunnya sudah beda dengan yang masih muda-muda ya Mas. Kemudian yang kedua adalah penyakit-penyakit yang kronis seperti orang yang dengan HIV/AIDS, penyakit-penyakit yang cancer atau penyakit kronis yang 1-2 misalnya punya gagal jantung, punya gagal ginjal yang berbarengan itu sebenarnya juga rentan. Rentan orang yang kemoterapi, ada yang transplantasi organ itu juga rentan imunnya tidak stabil, gampang terkena TBC. Seperti itu. Baik, mungkin ada Bu, melihat tadi ya ternyata kelompok rentan ini banyak faktornya termasuk yang punya penyakit bawaan. Ada nggak sih mungkin penyuluhan yang dilakukan pemerintah terkait dengan semuanya itu juga harus waspada dengan TBC begitu? Iya. Sebenarnya dari pemerintah, kemudian dari tenaga kesehatan yang ada di bawah itu sudah Mas. Tapi sebenarnya kita harus kembali kepada diri kita masing-masing, aware terhadap masyarakat sendiri. Karena kadang-kadang karena sudah terjadi mitos tadi, mitos yang berkepanjangan, kemudian nanti malu keluarganya kalau ada salah satu keluarga terkena TBC itu, jadi dijauhi ke tetangga sekitarnya. Jadi itu sebenarnya yang perlu kita luruskan itu. Saya kira kalau dari pemerintah sudah tidak kurang-kurang memberikan bagaimana supaya masyarakat itu sadar terhadap keadaan gitu loh. Jangan malu lah, karena apapun bentuknya sekarang itu kan penyakit semakin lama semakin berkembang, artinya macam-macam. Kalau dulu kan hanya penyakit lepra dan lain-lain, sekarang kan sudah istilahnya banyak. Nah itu monggo nanti kita aware aja lah kita kepada keluarga kita yang menderita. Kemudian perlu mungkin ada semacam stimulus ya dari pemerintah itu. Dulu di Kabupaten Bantul itu pernah ada semacam program yang mana misalnya ada salah satu tenaga kesehatan atau warga yang menemukan penderita TB itu diberikan insentif. Itu satu penderita itu 500.000. Tapi dari mulai dia menemukan, kemudian mendampingi untuk pemeriksaan sampai dengan dia progresnya menurun sembuh, itu ada insentif dan itu dianggarkan di APBD kabupaten. Gitu. Baik. Nah mungkin berkaitan dengan hal tersebut ya Ibu Tusti, kekhawatiran selanjutnya adalah kalau sakit ke dokter mahal. Enggak. Sekarang apakah sudah, kalau TBC difasilitasi semua sudah diberikan JKN itu loh. Jadi ada kartu Indonesia Sehat sama BPJS. Baik yang BPJS mandiri maupun yang iuran dari pemerintah. Jadi masyarakat di DIY itu sebenarnya sudah tercover dalam healthy coverage itu. Ada 92%. Jadi yang 8% itu karena mungkin dia termasuk kategori orang-orang kaya. Jadi 92% penduduk di DIY ini sudah tercover dalam JKN. Kesehatan itu ya. Baik, artinya masyarakat tidak perlu khawatir lagi begitu ya untuk senantiasa mengecek begitu ya. Dan juga ada ininya nggak sih Dok, semacam diagnosis atau pengecekan mandiri kalau misalkan kita itu
mendeteksi diri kita TBC? Check up gitu. Check up. Bisa. Jadi misalnya kita mau melihat ya kesehatan parunya bisa dengan ronsen. Oh, ronsen. Gitu. Jadi yang pertama kita lakukan ronsen dulu, lalu kita konsultasi ke dokter. Nanti misalnya dari ronsen itu nanti terbaca seperti apa gitu. Jadi check up pertamanya bisa seperti itu. Ada memang langkahnya hanya itu ya, Dok ya? Ya, kalau pertama kali. Kalau pertama kali. Baik. Kalau kalau biasanya yang sudah melakukan pengecekan begitu ya dan ternyata terkena kemudian TBC, biasanya yang dilakukan apa saja begitu, Dok? Ya, jadi pada saat konsultasi pertama di mana seluruh gejala yang tadi sebutan itu ada semua, kemudian kita lakukan pemeriksaan ronsen dan namanya pemeriksaan dahak. Itu memakai cek dahaknya. Ya, cek dahaknya itu kalau dulu memakai BTA, sekarang yang terbaru itu memakai yang model seperti COVID PCR itu, memakai DNA yang cepat molekuler itu kita memakai itu lebih sensitif. Itu yang ukuran kecil bisa terdeteksi. Nah, dengan gejala yang sesuai dengan TB, kemudian ronsennya juga kelihatan, hasil tes dahak positif, maka langsung tegak TBC. Kemudian kita mulai pengobatan selama 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan ya, 6 bulan itu berupa teratur sesuai dengan jadwal. Seperti itu tadi cerita bahwa semua bisa ditanggung oleh JKN, termasuk pengobatannya itu sudah lengkap, sudah ditanggung, stoknya sudah aman. Jadi masalah tidak perlu khawatir ya. Misalnya periksa obatnya nanti ada nggak ya, habis enggak, semua sudah ditanggung sampai saat ini semua lancar ya Mas. Jadi dan tidak berbayar. Kalau yang memakai program itu kan tidak berbayar. Selama 6 bulan itu gratis obatnya, obat TB-nya ya. 6 bulan nanti setiap ada pengecekan di 2 bulan pertama, 5 bulan pertama, 6 bulan terakhir itu ada dites lagi dahaknya. Nanti kalau semuanya 6 bulan sudah lengkap semua hasilnya, lalu kita lihat istilahnya kita lulus atau tidaknya ini ya. Jadi kalau semuanya sudah membaik, ronsennya membaik, tes dahaknya negatif, maka pasien 6 bulan kita nyatakan selesai. Sembuh. Okay. Ya. Artinya ada peluang itu ya, Dok ya? Ada, dan ini bukan hanya peluang Mas, tapi memang sudah dijamin, istilahnya apa ya? Seluruh penelitiannya yang ada ini sudah menjamin kesembuhannya tinggi sekali. Kecuali mungkin orang ya tidak patuh. Ya, sembunyi-sembunyi ngomongnya saya berobat rutin, ternyata obatnya nggak diminum. Ada soalnya Bu, jadi yang lapor tuh keluarganya. Ke saya gitu, ini nggak minum obat Dok, obatnya disembunyikan di mana. Jadi kelihatannya tuh habis obatnya ternyata nggak diminum. Jadi orang-orang yang tidak patuh pengobatan, nah ini bisa berulang gagal pengobatan. Baik. Ini bahaya banget. Jadi pentingnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi. Karena udah ada jaminannya. Penelitiannya sudah bilang 6 bulan tuh selesai sembuh. Ya. 6 bulan ya. Nah, ya harus sabar 6 bulan. Nah, kalau nyolong-nyolong misalnya bilangnya saya minum kok ternyata tadi. Ya nanti ancamannya tidak sembuh. Seperti itu. Baik, ini dia ya, harus diperhatikan ya kepatuhan dan tentu saja ini perlu ada pendampingan ya Bu Tusti ya terkait dengan pasien-pasien yang mengidap penyakit tuberkulosis. Dan tentu saja begitu ya Sobat Sehat sekalian, untuk mengetahui informasi terkait kasus tuberkulosis di Daerah Istimewa Yogyakarta, kami sudah menyiapkan informasinya. Ini dia informasi untuk Anda. Tuberkulosis merupakan salah satu dari 10 penyakit yang menyebabkan kematian terbesar di dunia. Berdasarkan Global Report TB tahun 2019, angka kesakitan tuberkulosis pada 2018 mencapai 20 juta orang. Sedangkan untuk kasus kematian tuberkulosis mencapai 1,5 juta jiwa. Secara global, diperkirakan 10 juta orang jatuh sakit karena TB. Pada tahun 2019, 8 negara menyumbang 2/3 dari total global. India mencapai 26%, Indonesia mencapai 8,5%, Cina 8,4%, Filipina 6,0%, Pakistan 5,7%, Nigeria 4,4%, Bangladesh 3,6%, dan Afrika 3,6%. Kebanyakan kasus tuberkulosis ditemukan di negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Setengah dari populasi kesakitan tuberkulosis disumbangkan dari 8 negara, yaitu Bangladesh, Cina,
India, Indonesia, Nigeria, Pakistan, Filipina, dan Afrika Selatan. Indonesia menyumbang angka kesakitan tuberkulosis sebesar 8,5% dari jumlah angka kesakitan secara global, yaitu 10 juta orang. Angka kesakitan tuberkulosis sebesar 850.000 orang menempatkan Indonesia menjadi peringkat kedua penderita tuberkulosis. Berdasarkan Global TB Report tahun 2022, jumlah kasus TBC terbanyak di dunia pada kelompok usia produktif, terutama pada usia 25-34 tahun. Di Indonesia, jumlah kasus TBC terbanyak yaitu pada kelompok usia 45-54 tahun. Pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan bersama seluruh tenaga kesehatan berhasil mendeteksi tuberkulosis sebanyak lebih dari 700.000 kasus. Angka tersebut merupakan angka tertinggi sejak TBC menjadi program prioritas nasional. Sementara itu, di Yogyakarta, tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan yang perlu diperhatikan. Penyakit penular tersebut dalam laporan Sistem Informasi Tuberkulosis atau SITB tahun 2022 menunjukkan angka penularan atau insidensi rate cukup tinggi, mencapai 194,6 pada setiap 100.000 penduduk. Angka tersebut dihitung dari kasus baru sebanyak 805 orang. Kasus tersebut ditemukan berdomisili di kota Yogyakarta pada tahun 2022. Kasus TBC pada anak juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, yaitu sebanyak 133 kasus meningkat menjadi 398 kasus pada tahun 2022. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih bersama kami dalam Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini kita masih membahas seputar dengan penyakit TBC, yang ternyata penyakit TBC ini selain menular, tapi tadi ya disampaikan oleh Dr. Wisnu, ini potensi sembuhnya terjamin begitu ya, ketika memang dengan catatan ya Bu Tusti ya, kemudian pasiennya disiplin, terus kemudian juga patuh ya, apa yang kemudian jadi nasihat dari dokter. Nah, tentu saja ini untuk mengurangi rasa khawatir dari masyarakat begitu ya Ibu Tusti terkait dengan penanganan TBC ini. Mungkin penanganan yang cepat juga mampu menekan ya Bu Tusti terkait dengan TBC ini. Lantas kemudian kalau di Yogyakarta aksesnya sudah mudah belum sih Bu Tusti untuk penanganan dari TBC itu sendiri? Iya, jadi selain kalau sudah tadi terdeteksi di tingkat tenaga kesehatan yang di bawah, maksud saya kader-kader kesehatan itu kan nanti naiknya ke puskesmas. Oh, oke. Puskesmas itu kan segala sesuatunya kalau kan gratis. Bisa juga ya dicek gratis. di puskesmas berarti. Kemudian kalau memang nanti ada memang perlu penanganan yang lebih lanjut, nanti kan ada rujukan untuk ke rumah sakit yang lebih vaskesnya lebih tinggi lagi. Apalagi di DIY ini kan sudah ada rumah sakit Respira yang khusus untuk penanganan penyakit paru ya Dok ya. Itu yang ada di Bantul. Dan itu kan rumah sakit kepunyaannya Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi sebenarnya masyarakat itu di DIY ini sudah sudah komprehensif untuk penanganan TB ini. Cuma kita kuncinya kembali ke masyarakat tadi. Masyarakat itu aware apa enggak terhadap penyakitnya, kemudian lingkungannya, saudara-saudaranya, keluarganya itu aware terhadap penderita apa enggak. Kemudian ada pengawasan tadi, pengawasan minum obat, investigasi terhadap kontak penderita TB itu. Itu. Ini kayaknya jadi poin yang sangat penting ya, kalau misalkan tadi peningkatannya itu karena tidak terdeteksi ya Dok ya. Tapi kalau sudah terdeteksi satu, artinya kan bisa ketahuan ya Dok ya. Bisa ketahuan. Yang lain itu juga punya potensi begitu ya. Apalagi mungkin tenaga kesehatan ya. Ini jadi dokter juga harus atau dicek mungkin nih, gini Mas, ini mumpung saya ketemu sama dokter ya. Dokter kan dari itu ya Dok PTPI itu. Nanti mungkin ada masukan dari PTPI terhadap gimana supaya percepatan terhadap pengendalian TB ini bisa cepat gitu loh Dok. Artinya menjadi masukan kami yang ada di DPRD untuk bisa nanti memberikan anggaran apa sebenarnya yang
diperlukan untuk percepatan ini. Itu. Ya, jadi memang betul Ibu, jadi memang ini PR bersama kita ya, untuk kasus TB yang sepertinya nggak habis-habisnya. Sebenarnya semua komponen sudah, semua pihak sudah mengusahakan dari berbagai lini toh. Sepertinya kok untuk ketemu aja susah. Apalagi berobat, ya ketemu screeningnya itu ketemu kumannya aja, ketemu penderita aja susah. Jadi memang kalau saya melihat Ibu, jadi karena faktor mitos tadi yang berkembang di masyarakat yang entah berapa banyak lagi yang masih di masyarakat itu, maka kadang informasi yang dari atas itu tidak nyampe ke daerah yang sampai terpencil. Jadi misalnya satu kader itu mengcover beberapa lokasi, mungkin tidak sampai dia mengawasi apakah ini ada mitos yang berkembang. Seperti menutupi informasi dari kader itu. Nah maka mungkin kadernya sudah bertugas dengan baik ya, semua sudah dijalankan. Tapi misalnya ada yang sudah diberi penyuluhan, dia ada gejala, tetap tidak mau berobat ini. Seperti itu Ibu. Jadi pada kasus yang saya jumpa pernah itu, dia jelas-jelas sudah terdeteksi itu tidak mau berobat sama sekali. Itu memang orang tua. Nah padahal dia tokoh masyarakat. Nah padahal dilihat oleh masyarakat. Nah itu kita bisa sampai saya sendiri dan beberapa tenaga kesehatan lainnya itu sampai ngeluruk ke rumahnya itu tetap beliau berpendapat bahwa saya itu sudah tua, saya nggak mau berobat. Terus, nah kalau saya nggak berobat mati ya kan orang sudah tua. Nah seperti ini yang kita menghadapi ya mungkin pendapat masyarakat ya ini susah untuk kita perbaiki. Padahal tidak kurang-kurang dari kader ya dari Puskesmas itu sudah setiap pada program selalu penyuluhan ke desa-desa. Ternyata ada beberapa lubang yang ternyata masih juga lolos seperti itu. Nah ini saya juga dan beberapa teman dari PDP juga berusaha memberikan itu Ibu. Jadi pada penyuluhan dengan berbagai media. Mau media yang mungkin untuk anak muda, untuk yang usia tua itu kita masukin semuanya. Sampai saat ini sudah dengan masifnya kita laksanakan. Cuman itu yang ke perifer itu yang kita masih tanya-tanya masalah apa yang informasi tidak masih sampai ke pucuk desa mungkin ya, pucuk gunung, pucuk itu ternyata ada satu hambatan di situ. Mungkin kalau yang di ibu kota, misalnya ibu kota kabupaten itu masih sampai saat ini masih sudah kondusif, informasi sudah masuk, kesadaran sudah tinggi. Tetapi kalau sudah masuk ke luar ibu kota kabupaten, nah ini yang menjadi pertanyaan Ibu. Beberapa saya jumpa itu, saya tanya kadernya sudah bertugas, tetapi kok feedbacknya nggak ada. Nggak maksimal ya. Nah, saya jumpai sudah kasusnya sudah berat. Loh, kan ini sudah diedukasi sama kader. Nah, dia bilangnya nggak ketemu kader dan sebagainya. Nah, ini kenapa ini? Yang pertama yang di pucuk, maksudnya misalnya di paling pojok batas perbatasan yang tidak jauh dari kabupaten ya. Dari media mungkin tidak kurang-kurangnya ya. Misalnya kalau media sosial kan jelas ada ya. Ada WA, grup WA, Instagram, YouTube dan sebagainya sudah banyak sekali. Cuman mungkin yang menurut saya yang tidak pengguna media Ibu, itu kan kadang tidak melihat ya. Kalau yang muda-muda mungkin jelas ya. Mungkin melihat media terus itu informasi mesti nyampe. Kita bicara seperti ini langsung mereka langsung akses. Tapi bagi yang mungkin di Bapak Ibu sepuh simbah-simbah mereka itu kan tidak pengguna media, jadi nggak masuk itunya. Nah, itu kita juga mikirnya ini kekurangan apa yang bisa masuk informasi ke mereka. Baik, ternyata tambahan informasi edukasi begitu ya Bu. Mungkin saya boleh bertanya sama dokter. Boleh. Dok, gini loh Dok, kadang-kadang kan di masyarakat itu kena TB itu jadi semua dilokalisir. Kayak kemarin kita kena pandemi itu loh, misalnya dalam satu rumah itu ada yang terkena satu, itu kan kamarnya disendirikan, kemudian alat makannya juga, pakaiannya juga, itu apakah benar seperti itu? Jadi itu betul Ibu, jadi itu memang itu juga masih kita jumpai, terutama yang di luar ibu kota kabupaten. Jadi masih semua benar-benar seperti COVID. Di karantina juga? Karantina, jadi benar-benar pasien itu misalnya punya kamar yang belakang, ya mungkin mohon maaf bukan kamar ya, gudang. Itu beliau itu dikasih gudang, makanya diantar atau bukan diantar ya, ditaruh depan pintu. Depan pintu, kemudian mandinya ya pokoknya jangan campur sama yang di depan. Nah ini masih kita jumpai, terutama yang di itu, yang benar-benar di pelosok. Nah
Nah itu kita kurangnya bahwa ini adalah pendapat yang sudah lama, sudah usang sebenarnya. Sebenarnya bukan seperti itu. Tapi sebenarnya yang gimana dok? Ya, perlu diluruskan dok. Jadi saya meluruskan pendapat ini bahwa kalau seseorang yang sakit TBC, itu protokol kesehatannya yaitu pakai masker, kemudian batuk bersin yang benar, cuci tangan, udah itu. Yang lainnya nggak perlu. Yang alat makan tadi? Buatan. Pakaian juga enggak? Oh, artinya kan masih ringan gitu loh. Iya masih. Jadi yang penting ini kan penularannya dari sini, gitu. Seperti saya kembali lagi meluruskan paradigma yang yang tadi sudah ketimpa oleh mitos yang sebanyaknya. Jadi karena penularannya lewat udara, lewat batuk bersin, maka yang penting adalah masker. Masker ya. Jangan lupa sering diganti ya. Kemudian kedua adalah etika batuk bersin. Batuk tidak sembarangan, tutup, dibuang di tempat yang khusus. Kemudian juga, nah seperti COVID, cuci tangan. Pola hidup sehat. Ya kalau pakaian udah kotor ya harus dicuci seperti biasa. Kebersihan. Yang dilupakan itu adalah mengarantina seseorang, tetapi kebersihan lingkungannya tidak ada. Yang salah gitu, sering saya coba kita berkunjung di rumah pasien ya. Itu gini Bu, di karantina di belakang. Tetapi kondisi rumahnya tidak bagus. Kotor kotor, ventilasinya nggak jalan, airnya mampet. Nah, ini kan nggak ada yang benar. Yang sana yang nggak benar, sini nggak benar. Betul. Ini yang benar lah. Yang ini tadi, yang penting masker, cuci tangan dan lah maka yang rumahnya ini harus ditata sesuai dengan pencegahan infeksi. Ya ventilasi dibuka, kebersihan dijaga, airnya juga salurannya lancar seperti itu. Nah seperti ini yang memang kita mungkin harus beribu-ribu kali ngomongnya. Iya, memang mengingatkan harus terus ya, harus berkelanjutan. Dan ternyata tadi ya, itu mitos ya dok ya. Mungkin bersentuhan dengan kulit pun juga tidak kan ya? Nggak apa-apa ya. Jabat tangan seperti ini. Jabat tangan, baik itu dia ya. Saya mau tanya lagi sama dokter, menggali informasi. Dok, itu alat yang kayak buat mendeteksi terkena TB itu mahal apa enggak sih dok? Oh, yang kayak ada itu. Yang artinya yang kayak COVID kemarin, PCR itu. Jadi itu namanya kan tes cepat molekuler. Yang di Indonesia itu memakai, mungkin saya sebut brand name-nya ya, itu jenis seperti itu, merek dagangnya mesinnya ya. Itu mesin PCR yang sebenarnya mirip masa kerjanya atau pola kerjanya mirip dengan yang COVID punya. Jadi dia mendeteksi DNA, lalu dimunculkan dalam layar dan di print. Nah memang agak mahal sih itu. Agak mahal. Cuman itu sudah dalam program pemerintah, sudah diplot di masing-masing daerah. Jadi misalnya di Kabupaten Bantul, DIY itu ada Bantul, masing-masing RSUD sudah punya. Kemudian nanti beberapa satu kabupaten nanti diplot yang puskesmas mana yang mendapat. Sudah dihitung dengan areanya. Ya misalnya area sini dapat 3 puskesmas 1, sini 5 1. Jadi diusahakan memang rata. Kalau saya lihat sudah mulai merata. Jadi misalnya di tingkat rumah sakit sudah ada, lalu di tingkat puskesmas nanti melihat demografi dari puskesmas. Misalnya sana itu ada berapa satu. Satu. Ini memang belum semua karena mungkin keterbatasan. Cuman itu aksesnya sudah mudah. Ada ya. Bahkan sampai yang di pucuk gunung sama yang dekat pantai itu sudah aksesnya sudah gampang. Sudah demikian dipermudah. Baik, tinggal kemudian ada kemauan begitu ya untuk datang. Baik, saya menyapa Bu Tusti dan juga Dr. Wisnu dari Sobat Sehat yang kali ini dari Bantul juga. Ini ada Sobat Yusuf, bagaimana menghindari TBC ketika kita sudah dewasa? Menghindari? Oh, anjir. Jadi menghindari TBC otomatis kita berbicara masalah pola hidup sehat. Jadi sebenarnya bukan hanya TBC ya, semua penyakit. Ya, pada dasarnya kita harus membangun pondasi. Pondasi itu imun yang bagus. Jadi kalau imun kita bagus, maka penyakit seperti menular TBC itu akan sulit untuk masuk. Ya bagaimana dengan pondasi? Ya berarti kita bicara pola makan yang bagus, teratur dengan gizi yang lengkap, tidur yang cukup, kemudian kontrol emosi, berolahraga, tidak merokok, alkohol. Nah, itu semua dilaksanakan. Nah kalau ini semua secara holistik dilaksanakan, maka imunnya sudah stabil. Itu akan sulit sekali untuk kuman TBC itu masuk. Jadi jika diingat bahwa kuman TBC itu bisa masuk kalau imunnya itu jelek.
Oke. Ya, kalau imunnya bagus tidak akan bekerja, dia akan mati. Kalau dijemur gitu mati juga nggak sih dok? Atau cuci tangan? Kalau misalkan harus kita tadi, jemur, harus sesuai tadi, harus pola hidupnya harus dulu. dibarengi dengan Ya, tadi ya. nggak bisa kita bilang saya jemur tiap hari, kok tetap sakit. Nah nanti dulu, makanya bagus enggak. Oh iya betul. Itu jadi harus selalu gitu. Semua faktornya. Iya, nggak bisa satu. Baik, saya beralih ke Sobat Ferry di Berbah. Kebetulan saya Karang Taruna di desa saya. Bagaimana ya dok untuk mensosialisasikan penyakit TBC di kalangan masyarakat? Ya kalau sosialisasi berarti kita melihat kan masyarakat itu berbagai komponen gitu. Dari yang komponen muda dan komponen yang di atasnya yang usia lebih tua. Maka kita menggunakan berbagai media. Bisa waktu di rumah sakit atau di instansi kesehatan. Jadi tenaga kesehatan langsung edukasi. Bisa kita lakukan melalui media, semua media sosial yang punya, melalui TV, radio, media sosial yang di handphone dan sebagainya itu kita gunakan. Termasuk penyuluhan di lokasi-lokasi misalnya yang rawan. Misalnya yang rawan karena yang padat itu misalnya penjara, kemudian asrama, kemudian barak tentara. Nah itu lokasi-lokasi yang padat itu memang diusahakan ada penyuluhan ke situ. Seperti itu. Jadi semua sisi kita masukkan penyuluhannya. Baik, semua harus mendapatkan informasi ya dengan rata. Kali ini dari Sobat Joko, dokter untuk penyembuhan TBC itu berapa lama dok? Ya seperti tadi yang kita sampaikan, jadi 6 bulan. 6 bulan ya. Itu sudah diteliti bertahun-tahun. 6 bulan itu sudah istilahnya kesembuhannya tinggi. Ya, dengan catatan tadi, dengan catatan harus patuh. Harus patuh ya. Baik, kalau mungkin dari pendapat Bu Tusti sendiri begitu ya Bu, terkait dengan mungkin TBC ini salah satu upayanya adalah menekannya dengan kedisiplinan ibu-ibu mengantarkan anak-anaknya ke posyandu dan lain sebagainya. Mungkin ada nggak sih Ibu biasa pola itu misalkan ke posyandu berapa kali begitu ya, harus rutin atau di tahun keberapa harus kembali lagi? Kalau di posyandu itu rutin 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Dan itu kan program pemerintah. Dan 1 bulan sekali itu kan vaskes dari puskesmas itu kan turun untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi edukasinya itu bermacam-macam. Dari mulai lansia, kemudian ke anak-anak. Tapi yang muda-muda itu malah kadang-kadang kita terlupakan. Oh iya. Karena kan di bawah itu ada kesehatan posyandu kan balita. Kemudian kesehatan jiwa. Jiwa itu kan menyeluruh ya, karena kan harus melalui asesmen terkait dengan ODGJ yang ada di masyarakat. Kemudian kesehatan yang secara umum, ada lansia tadi. Itu kan hanya khusus untuk lansia, dan lansia itu umurnya kan dibatasi kalau tidak salah 55 ya dok. 55 ke atas atau 60 ke atas itu. Kalau yang di bawah itu kan artinya sebenarnya mereka itu perlu edukasi, tapi karena kalian kan pralansia atau gimana, itu kadang-kadang memang tidak tersentuh dengan informasi yang secara langsung. Tetapi ya kembali lagi, kalau memang mereka itu melek dengan digital, itu artinya segala sesuatu pasti bisa didapat, baik dari televisi, dari radio maupun dari sosial media. Baik, baik. Ternyata memang mungkin harus ada peran-peran itu ya, Bu Tusti ya. Kalau peran orang tua siapa yang mengingatkan gitu ya. Kalau anak muda juga siapa yang mengingatkan. Dan ini juga dari anak-anak muda ini dok yang bertanya dari Sobat Rashid di Tegalrejo. Tips untuk paru-paru yang sehat dok. Karena mungkin pekerjaannya entah mungkin di dalam ruangan terus atau mungkin terlibat dengan polusi dan lain sebagainya. Jadi paru-paru sehat ya bersifat tadi dengan pola hidup yang sehat, kemudian kita harus melihat lingkungan. Jadi misalnya yang sederhana saja, misalnya ruangan ventilasi harus selalu diusahakan dibuka. Jadi prinsipnya adalah setiap hari itu udara masuk keluar harus ada. Harus ada. Ya misalnya yang ber-AC, misalnya ruang kantor yang ber-AC, ya berarti harus masuk keluar. Sekali pada pagi dibuka semua gitu, tutup lagi. Kemudian jangan lupa maintenance, AC-nya harus di maintenance. Maintenance misalnya tidak pernah dibersihkan gitu ya, ntar sama aja nanti ngendap di situ kotorannya dingin tapi penuh dengan kotoran, jadi sering batuk. Terus kemudian juga
Nah, ini yang harus diganti, misalnya harus spray dan sebagainya itu harus diganti, dibersihkan gitu harus selalu. Terus jangan lupa ya ini yang biasanya merokok ya, atau mungkin ini harus di stop ya dok. Ya itu memang tidak bisa ditawar. Oh emang ini ya pemicu sekali. Ya, gitu. Jadi kalau rokok, misalnya apakah rokok menyebabkan TBC? Tidak. Tetapi rokok akan memungkinkan seseorang menderita TBC. Karena kalau rokok kita itu nanti kan saluran nafasnya lama-lama kan jadi kotor dan agak berkurang fungsinya saluran nafasnya. Sehingga apabila ada bakteri yang masuk nih, jadi tidak kuat dia menahan bakteri, kumannya kan bablas masuk ke paru-paru. Iya. Baik itu semoga nasihat yang harus kita lakukan ya bersama. Kemudian dari Sobat Dito, kalau sakit paru-paru basah, ini termasuk TBC kah atau pengobatannya seperti apa? Ya, jadi istilah paru-paru basah itu kondisi di mana ada cairan di paru-paru. Ya, kalau di istilah medisnya itu efusi pleura. Nah, penyebabnya bisa macam-macam. Bisa TBC, bisa selain TBC bisa. Misalnya kelainan jantung, kelainan ginjal, dan kelainan-kelainan lainnya. Jadi ditentukan dulu penyebabnya apa ini. Memang kalau TBC diobati secara TBC 6 bulan tadi, tetapi bila mana sebabnya dari luar paru, misalnya dari jantung dan sebagainya, ya diobati sesuai dengan kondisi yang mendasari. Kalau misalnya dia paru-paru basah, cairannya karena justru dari luar paru, misalnya orang yang dengan penyakit ginjal, kadang-kadang terjadi timbunan cairan. Nah maka ya pengobatannya utamanya dari pengobatan penyakit ginjal. Ya tergantung status diagnosisnya apa. Apakah murni dari TBC atau dari faktor-faktor lainnya. Berarti harus ada diagnosis yang lebih mendetail ya dokter ya. Baik, kalau dari lapangan ini Bu Tusti melihat masyarakat, temuan di lapangan seperti apa sih? Mungkin trennya terkait dengan penyakit yang kemudian sebenarnya tadi banyak ya penyakit itu tidak hanya TBC begitu ya. Mungkin seperti apa temuan di lapangan? Kalau TBC itu trennya itu malah nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Saya nggak tahu nggak kedengeran itu karena memang ditutup-tutupi atau gimana, tapi nggak kedengeran. Yang jelas itu di masyarakat itu kadang-kadang ada itu loh. Tanya sekalian ya dok. Ada anak balita mungkin kayak kena flek gitu ya. Itu sebenarnya flek sama TBC itu sebenarnya apa sih? Atau memang flek itu menuju ke TBC? Karena kan biasanya kalau anak-anak itu balita itu diperiksakan di rongsen, kemudian oh ini flek sama dokter anaknya didiagnosis seperti itu. Kemudian misalnya dia harus rutin 1 bulan sekali harus berobat. Misalnya 1 bulan itu dia nggak berobat, nanti diulangi lagi dari nol. Nah itu gimana dok? Artinya itu ini informasi di masyarakat itu kan kadang-kadang seperti itu. Flek dengan TBC itu dikaitkan gitu. Gimana? Ada kaitannya atau memang itu penyakit yang berbeda? Iya Bu, jadi ini pertanyaan bagus. Jadi semua orang bertanya, lah flek itu sebenarnya penyakit apa? Jadi flek itu penyakit sebenarnya penyakit TB pada anak. Cuman kenapa dokter anak memberi nama flek? Itu karena untuk lebih kepada mungkin kenyamanan orang tua. Iya, biar tidak terlalu tidak khawatir ya. Gitu. Jadi karena tadi lagi-lagi karena mitos masyarakat masih berkembang luas. Orang belum semua itu menerima dengan penuh ketenangan untuk penyakit TB. Orang sering panik, apalagi kalau yang kena itu anaknya. Anak masih kecil, waduh, kena TB ya. Entar bisa sembuh enggak? Entar malah rusak paru-parunya. Nah, si ibu ini harus ditenangkan, bapak ibu harus ditenangkan. Makanya beberapa sejawat dari dokter anak itu memberi labelnya itu flek. Oh gitu ya. Sebenarnya itu TB anak. Tapi ini boleh diceritakan? Boleh ya. Jadi memang itu ya karena pasiennya beda tuh. Kalau saya kan menghadapi pasien dewasa, saya bilang TB apa adanya ya. TB Pak, TB Bu gitu, mereka kaget cuman oh ya udah. Tapi kalau kita misalnya cerita, Bapak anaknya sakit TBC paru, lah kan pikirannya macam-macam tuh. Anak saya belum kuat, masih kecil, masih lemah, ntar sembuh enggak ya? Nah ini kan masalah baru, jangan sampai orang tua itu stres. Betul. Maka apa? Beberapa sahabat tadi, sahabat anak memberi label sebenarnya flek itu ya TB anak itu. Ya hanya sebenarnya masalah keharmonisan komunikasi aja. Tapi mungkin bisa ditekankan lagi dok, apakah TBC bisa sembuh?
sembuh. Bisa. Ya. TB anak bisa sembuh, TBD bisa sembuh. Asal tadi sekali lagi asal. Iya. Terus tadi loh dok, itu kan ada misalnya harusnya 1 bulan sekali dia harus periksa. Dilalai pas bulan yang dia harus itu lewat periksa, dia nggak periksa, itu apakah dia mulai dari nol lagi? Ya, jadi kalau ada keterlambatan atau penundaan bahkan tidak minum obat, maka nanti seharusnya dia kontrol lagi. Lalu kita cek apakah dia karena muntah banyak. Lalu kita lihat ini apakah dia nggak mau minum obat atau kondisinya menurun. Misalnya ada orang yang tidak mau minum obat terus ternyata dia muntah-muntah terus, kondisinya jelek. Nah, seperti ini harus dilihat. Kalau ternyata kondisinya memburuk sekali, maka obat akan diulang dari depan. Tapi seandainya kondisinya stabil dan ternyata dia ini hanya muntah separuh, berarti tidak keluar semua. Kadang-kadang gitu tuh. Kadang-kadang susah juga karena kita mendeteksi anak muntah, itu muntah makanannya atau muntah obatnya. Karena kita juga nggak bisa, ini muntah obatnya semua keluar semua, Bu. Ya belum tentu juga. Gitu. Jadi kita harus sebaiknya yang itu kejadian itu harus segera kontrol ke dokter anak. Dokter anak akan menginvestigasi ulang. Nah, bila mana perlu akan diulang dari depan. Gitu. Misalnya dia muntah-muntah 3 hari, sampai keluar tidak satu pun masuk, ya dia harus diulang. Tapi kalau kasusnya ringan, misalnya cuma saya kelupaan 1, ya bukan berarti nggak boleh, bukan berarti boleh bolong sekali, yang boleh juga. Jadi sekali lagi, kasus ini adalah kasus yang istilahnya kasus yang sebenarnya nggak boleh kelewatan. Tapi pada anak kan kita menghadapi kadang anak itu baru minum muntah. Ya kan? Kalian dengan dewasa kan bisa ditekan ya. Saya jangan muntah. Anak nggak bisa, begitu nggak enak, pahit, muntah. Itu langsung muntah. Dia nggak mau. Nah, ini yang kasus ini banyak sekali pada jawa anak itu melihat lagi apakah ini perlu diulang lagi dari depan atau kita teruskan. Jadi sangat individual, Bu. Jadi sangat kasuistik sekali. Tergantung seperti apa kondisinya. Baik, mungkin yang menjadi pertanyaan juga, Dok, kapan kemudian pasien harus periksa, begitu ya? Atau seperti apa sih kemudian apa tahapan-tahapan TBC itu sendiri ya akhirnya ini kita harus cek dokter, atau kalau ini belum parah mungkin ringan dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau pada awal ya begitu tadi mulai timbul gejala tadi yang belum terdeteksi ya. Begitu mulai ada gejala yang sepertinya kok tadi sekali lagi aware masyarakat ya, Bu. Sepertinya kok saya mengarah TBC ya. Kok jadi kurus banget ya? Gak apa-apa. Jangan takut, tanya dulu ke dokter. Kan ya belum tentu juga toh. Ya, tanya dulu. Kalau memang itu mengarah ke sana, dokter akan membantu. Mari kita tegakkan ini iya atau tidak. Nah, setelah iya, maka dalam pengobatan 6 bulan itu sebulan sekali kontrol. Sebulan sekali kontrol. Pengambilan obat. Nanti di bulan 2, bulan 5, bulan 6 akan dites dahaknya untuk evaluasi. Lalu yang terakhir itu nanti adalah investigasi terakhir. Apakah seorang sembuh atau tidak. Rata-rata kalau dia patuh itu biasanya sembuh. Biasanya sembuh ya. Jarang sekali yang dia sampai 6 bulan tidak sembuh itu kalau saya menjumpai sih belum pernah ya. Selama ini kalau nah kecuali yang itu yang bolong-bolong tadi. Atau mungkin kasusnya, Bu, jadi seolah-olah minum semua ternyata itu disembuhkan di bawah bantal. Kadang sering, Ibu, jadi kita menjumpai katanya habis ya. Kok masih ada ternyata Jadi kejujuran pasien itu kita harus sebaiknya yang ngomong apa adanya. Baik, ini sepertinya harus ada pesan dan nasihat nih ya dari Ibu Tusti dan juga Dr. Wisnu terkait mungkin ini menjadi kalimat penutup mungkin Bu Tusti untuk memberikan arahan kepada masyarakat, sobat sehat sekalian untuk aware lagi terhadap TBC dan disiplin terhadap pemeriksaan. Iya, jadi untuk dari pemerintah kan sudah tidak kurang-kurang memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat. Dari mulai fasilitas untuk puskesmas sampai dengan rumah sakit yang memang sudah tersedia dan itu insya Allah akan tercover dalam JKN. Nah, kita kembali kepada masyarakat, nanti kepada masyarakat untuk bagaimana kita itu peduli terhadap kesehatan diri kita, kemudian keluarnya kepada saudara-saudara kita, kepada sanak saudara, artinya keluarganya, keluarnya lagi kepada masyarakat. Jadi kembali kepada masyarakat itu sendiri. Kalau untuk pemerintahan,
kita sudah menyiapkan segalanya. Jadi kalau hilangkan mitos atau jargon bahwa berobat itu mahal, tidak ada yang mahal. Karena 92% masyarakat DIY itu sudah tercover dalam JKN yang ada di Indonesia ini. Baik, insya Allah ya sudah ada dukungan penuh begitu ya dari pemerintah terkait dengan fasilitas kesehatan dan juga jaminan kesehatan. Dan mungkin dokter ada pesan untuk sobat sehat sekalian terkait dengan TBC ini. Ya, jadi 2030 itu kan kita menjadi tahun NTB. Apa itu, Dok? NTB itu akhir TB, maksudnya harapannya adalah TB-nya itu nol, usai ya. Zero. Usai, harapannya ya. NTB dan kita nggak mungkin bekerja satu demi satu orang nggak mungkin. Jadi keberhasilan sampai kepada tahap NTB itu ya semuanya harus bekerja. Jadi tidak hanya Ibu Tiziani, saya atau hanya beberapa komponen bangsa. Semuanya harus bergerak bersama. Ini menyongsong NTB 2030 ya, nggak lama lagi kira. Harapannya di tahun ini, di tanggal 24 Maret kemarin itu kan Hari TB sedunia Ibu. Kita kan jargonnya itu kita bisa akhiri TBC, Indonesia bisa. Nah itu harus didukung oleh semua unsur komponen masyarakat dari pemerintah sampai ke bawah, sampai kepada kader dan terutama kepada masyarakat. Saya mengajak kepada keluarga, ini sebagai pilar utama dari pengobatan TB. Jadi kalau keluarga melihat ada temannya, ada tetangga, keluarga yang sekiranya itu kok karena TBC ya jangan takut berobat. Jangan takut untuk periksa karena seperti dari Ibu Tiziani ya. Semua fasilitas sudah oke. Sudah difasilitasi full ya. Tinggal kita manfaatkan. Jadi kalau memang itu dirasa kok ada gejala ya periksa. Jadi gitu aja. Baik, terima kasih Dr. Paulus Wisnu Kuncoro Murti, spesialis paru Embiomed dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tadi pesannya adalah harus PR bersama begitu untuk menyelesaikan. Dan juga terima kasih Ibu Tustiani SH, anggota Komisi D DPRD DIY sudah berkenan untuk ngobrol bareng Ibu. Dan tentu saja obrolan kita ini akan terus berlanjut. Tidak hanya di sini tapi di masyarakat ya Ibu ya, untuk kemudian semakin aware kita untuk menjadikan penyakit ini sebagai penyakit yang harus kita waspadai dan juga kita perbaiki bersama untuk kita tekan menjadi NTB atau kita menyelesaikan tuberkulosis ini bersama begitu ya. Dan tentu saja Discuss hadir untuk Anda sobat sehat sekalian dalam upaya sebagai sosialisasi, edukasi dan juga informasi terkait permasalahan dan juga fasilitas kesehatan yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Saya Nizam Fadli dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sobat sehat, ternyata penyakit tuberkulosis disampaikan oleh Dr. Wisnu bisa disembuhkan. Artinya mitos-mitos yang beredar itu tidak terjadi. Dan tentu saja hal ini bisa ditekan dengan cara menjadikan hidup kita menjadi pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, dan juga hal-hal yang merusak tubuh harus kita hindarkan. Dan tentu saja bagaimana kita harus mendeteksi sejak dini dari penyakit tuberkulosis, yaitu ada semangat TOS, yaitu temukan tuberkulosis, obati sampai sembuh. Angka notifikasi kasus atau Case Notification Rate atau CNR di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 161 per 100.000 penduduk. Sedangkan untuk notifikasi kasus tuberkulosis dengan HIV pada tahun 2017 mencapai 1,85%. Berdasarkan tingginya kasus di Indonesia, kejadian tuberkulosis bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejadian tuberkulosis dapat disebabkan oleh faktor riwayat TB di dalam keluarga. Apabila salah satu anggota keluarga terpapar penyakit TB, maka kemungkinan anggota keluarga lainnya akan tertular. Penularan tuberkulosis atau TB di dalam keluarga terjadi dikarenakan seringnya berkontak langsung dengan penderita. Hal tersebut bisa terjadi karena tinggal dalam satu rumah. Selain itu, faktor perilaku penderita dapat mempengaruhi terjadinya kejadian TB.
Perilaku penderita TB yang sering membuang dahak sembarangan bisa mengakibatkan orang yang di sekitarnya tertular karena bakteri TB terdapat di dalamnya. Penderita TB yang tidak menerapkan etika batuk dan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat di tempat tinggalnya dapat memberikan kesempatan bakteri TB tersebut dengan mudah menulari orang lain. Faktor lainnya yang dapat mengakibatkan seseorang terpapar penyakit TB adalah perilaku merokok. Jika seseorang memiliki kebiasaan merokok, maka orang tersebut lebih rentan tertular oleh bakteri TB. Kondisi lingkungan rumah bisa menjadi faktor lain dalam kejadian TB. Rumah yang tidak memiliki pencahayaan yang baik dan kurang dimasuki cahaya matahari merupakan faktor yang bisa membuat bakteri TB bertahan di lingkungan rumah sehingga kejadian TB semakin meningkat. Selain itu, rumah yang tidak memiliki jendela yang memadai pun bisa membuat bakteri TB semakin bertahan. Faktor kondisi lingkungan rumah ini bisa semakin membahayakan apabila berada di perumahan yang kumuh dan padat penduduk. Untuk mencegah agar tidak terpapar dengan tuberkulosis, berikut cara mencegah agar tidak terpapar dengan tuberkulosis. Waspada dengan penderita TBC di sekitar kita. Kenali tanda dan gejala tuberkulosis. Pastikan sirkulasi udara di rumah Anda baik. Gunakan masker saat berada di tempat yang ramai. Dapatkan vaksinasi BCG. Lakukan tes preventif lebih dini. Berolahraga secara teratur. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.